Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unggul Prasetyo dari kelas D4 ITC dengan NRP 31256062. Di sini saya akan mengerjakan praktikum 4 sistem operasi yang dimana untuk percobaan satunya yaitu mengecek run level. Di sini saya sudah masuk root, lalu saya akan cek run levelnya. Lalu di sini saya akan berpindah dari graphical target ke multi user target. Lalu di sini saya akan login ke root. Di sini saya sudah login ke root, lalu di sini saya bisa menggunakan perintah init 5 untuk berpindah run level. Di sini menjadi grafikal lagi. Lalu di sini saya buka terminal dulu. Oke, lalu di sini perintahnya kita mengecek default dari sistem kita adalah grafika target. Lalu untuk melakukan default pada run levelnya, kita bisa ketikkan set default, misalnya kita ke multi user target. Nah, di sini akan dimintai password dulu. Lalu jika berhasil, sistemnya adalah multi user target. Kalau kita cek ke defaultnya adalah multi user target, lalu kita reboot. Di sini sistem saya ini sudah masuk multi user target. Lalu di sini akan saya masukkan sebentar. Di sini saya sudah login sebagai user. Lalu di sini saya ketikkan proses status, di mana di sini ada BID yaitu nomor identitas proses. TTY adalah nama terminal di mana proses tersebut aktif, dan waktunya dan CMD-nya bash atau komennya yang dilakukan. Lalu di sini kita bisa ketikkan ps menu. Ini melihat resource yang dipakai, yaitu CPU-nya sebesar berapa dan memorinya sebesar berapa. Lalu vsize, real system storage, dan kapan program tersebut dijalankan atau diaktifkan.
Lalu di sini kita bisa mengetikkan username-nya yang siapa yang sedang menjalankannya. Uh, Berikut perintah dari proses sistem yang dimana dijalankan oleh username unggul, yaitu saya sendiri. Lalu yang selanjutnya saya login sebagai root. Lalu saya jalankan proses min a, yaitu all. U itu adalah user forward, dan X semua proses yang berjalan, baik yang semenjak booting dan bekerja sebagai background proses. Jadi ini adalah semua proses yang berjalan mulai dari awal menyalakan Linux. Lalu kita bisa melihat berapa jumlah proses yang dijalankan, yaitu wcminl, yaitu adalah 109 proses. Lalu percobaan yang kedua, kita tetap gunakan Linux mode teks ini. Lalu kita sudah login sebagai root, kita ketikkan ps-min eh. Opsi E ini adalah memilih semua proses, dan opsi H menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Jadi di sini bisa dilihat ada beberapa proses yang seperti masuk atau tab di kanan adalah child dari parent di atasnya. Misalnya login merupakan parent dari base, dan sebaliknya base adalah child dari login. Lalu kita ketikkan ps-min e spasi f. Di sini kita bisa lihat login yang seperti tadi merupakan parent dari base, su merupakan parent dari base, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada ps3 untuk melihatnya sebagai pohon. Jadi di sini systemd, modem manager itu childnya, dan seterusnya. Lalu ada perintah ps3 untuk melihat semua ID. Itu ada angka, itu merupakan angka ID. Lalu untuk menampilkan proses dan ancestor, dan dicetak tebal. Lalu percobaan yang ketiga, di sini saya akan menggunakan ps-min i, lalu kita ketikkan mode,
Di sini kita baru saja mengetikkan sebuah proses, daftar proses dengan format kita sendiri, yaitu PID-nya dan komennya. Lalu yang selanjutnya kita akan menampilkan PID, persen memori, dan jika proses memorinya sedikit hanya akan menampilkan 0 saja. Jadi kita ketikkan vs main io PID, PPID, persen mem, cmd, dan kita beri more. Kita kembalikan run levelnya ke graphical. Kita ketikkan systemctl set default graphical target systemctl. Set. Lalu kita cek dulu dengan sistem get default systemctl get default graphical target, lalu kita reboot untuk menggantinya ke graphical target lagi. Lalu di sini untuk percobaan keempat, yaitu mengontrol proses pada shell. Yang pertama kita ketikkan yes. Di sini akan mengirim output Y tidak berhenti. Lalu untuk menggantikannya kita gunakan Ctrl C. Lalu di sini kita bisa cek apakah perintahnya sedang berjalan. Apabila tidak ada, maka perintah tersebut berhasil kita terminasi. Lalu kita akan melakukan perintah yes lagi, namun dibelokkan ke standar output ke def/null. Kita belokkan, lalu kita ketikkan def/null. Nah, ini perintahnya berjalan, tapi kita kerjakan di background. Lalu kita stop sementara dengan menggunakan Ctrl Z. Lalu kita ketikkan jobs. Di sini ada suatu perintah yaitu yes yang dibelokkan ke def/null dalam kondisi dihentikan. Dan angka ini adalah nomor jobnya. Lalu kita jalankan kembali menggunakan Fg, di mana sekarang menjadi foreground. Lalu kita kasih Ctrl Z. Sekarang kita jalankan dengan Bg, di mana perintahnya ini berjalan tapi di dalam background. Dimana kita lihat di jobs, perintahnya adalah sedang running.
Di sini dengan menambahkan dan di belakang suatu perintah, maka perintahnya itu menjadi otomatis menjadi background proses. Di mana di sini saya memiliki dua proses dengan yes, dengan perintah yes. Di sini saya akan jadikan prosesnya menjadi foreground, di mana proses 2 di sini sudah menjadi foreground dan kita tidak bisa menggunakan shell dalam keadaan suatu perintah dikerjakan secara foreground. Lalu kita stop sementara, kita lihat di jobs, maka pekerjaan yang kedua sedang di stop. Kita kerjakan lagi di dalam background, kita cek lagi, keduanya running. Di sini kita akan menghentikan proses menggunakan kill. Kita hentikan, misalnya yang pertama, kita cek. Maka proses yang pertama sudah kita hentikan. Kita juga matikan yang pertama. Di mana prosesnya terminated. Lalu kita di sini kita akan cek PID prosesnya. Di sini bisa terlihat PID dari perintah yes. Lalu kita ketikkan pgrep. Aduh, di mana PID-nya ada 2463. Kita bisa ketikkan perintah-perintah ini untuk melihat PID-nya.
Lalu di sini kita gunakan kill 2000. Di sini kita coba jalankan. Nah, bisa kita cek lagi. Kondisi yes-nya adalah terminated. Lalu yang selanjutnya menghentikan dan memulai kembali job. Di sini saya akan membuat perintah yes background secara background. Sebentar. Di sini menggunakan Ctrl Z saya melakukan stop sementara karena ini perintah foreground, jadi kita tidak bisa gunakan pada background. Kita ubah dulu, kita new dulu. Yes. Di sini saya perlu membuka terminal baru. Bisa dilihat, saya cek. Lalu di sini saya lakukan kill. Oke, di sini berhenti, kita oke dulu. Lalu setelah itu yes-nya sudah berhenti. Jika kita ingin jalankan lagi, kita menggunakan kill. Di sini ada con atau continue. Maka di sini perintah yes telah berjalan kembali. Lalu di sini ada latihan. Yang pertama adalah
eh, menelusuri semua direktori eh, dan memisahkan output dan error, dimana di sini kita gunakan find, kita gunakan slash, kita tipenya D, kita belokkan ke directories.txt, lalu kita pisahkan errornya ke error.txt. Nah, karena permissionnya denied, kita jadi root dulu. Kita ketikkan lagi. Errornya kita taruh error.txt. Di sini bila kita cek, di sini ada isi dari directories, lalu di sini cat di sini ada error permission denied. Lalu yang kedua, lalu yang perintah kedua yaitu menjalankan sleep 5. Di sini terminal akan menunggu selama 5 detik. Kalau dan tidak ada outputnya, setelah 5 detik promnya kembali. Jadi selama periode itu kita bisa mengetikkan sesuatu, cuman ya kita tidak bisa mengetikkan perintah. Perintahnya akan selesai. Nah, itu misalnya kita ketikkan fishnya berjalan setelah kita ketikkan sleep 4. Jadi itu fungsinya menunda proses. Kita bisa juga jalankan sleep 5 di background. Nah, karena di sini saya ada fish untuk tambahannya. Jadi di sini sleep 5 backgroundnya sudah selesai. Tapi karena memang dijalankan di background, terminalnya itu langsung kembali ke outputnya. Lalu kita ketikkan sleep 60. Kita bisa hentikan dengan Ctrl Z sementara. Kita jalankan di background. Jika kita lihat daftar jobs, di sini ada satu running sleep 60 second. Lalu kita lihat di proses sleep. Kita kembalikan lagi ke foreground. Kita menunggu. Lalu yang E menjalankan sleep di background, lalu hentikan. Nah, di sini kita langsung selesaikan terminated dengan Ctrl C. Lalu kita lakukan sleep 60 detik di background. Karena ini di background, kita akan hentikan dengan melakukan kill. Ini adalah kill nomor 1. Jadi kita tuliskan persen 1.
Lalu kita juga bisa menghentikan proses yang di background sementara. Kita ketikkan stop. Lalu untuk jobnya karena kita masih satu, jadi kita persen satu. Lalu kita lanjutkan lagi dengan mengetikkan background persen satu atau continue. Di sini sudah kembali jalan. Lalu kita juga bisa membuat perintah 5 perintah sleep 60, lalu kita bisa kan kill all perintah sleep. Jadi job 1 yang tadi masih belum selesai 1 sampai 6 itu di terminated oleh signal term. Lalu kita bisa melihat semua proses menggunakan PS dan W. Kita juga bisa mengetikkan top untuk melihat proses secara real time. Di sini waktunya berjalan. Lalu kita ketikkan Ctrl C untuk keluar. Lalu kita bisa melihat hierarki proses dengan A, E, H. Di sini ada parentnya yaitu GNOME dan childnya terminal. PS itu juga punya child sendiri yaitu SU dan seterusnya. Lalu kita ketikkan kombinasi di mana ini hanya menampilkan proses sleep. Lalu kita ketikkan sleep 300 di background. Lalu kita cek PID. Di sini ada sleep berjalan. Lalu kita coba logout. Lalu apabila kita masuk, login kembali. Jadi setelah saya logout tadi, kalau misalnya saya cek di bagian sleep-nya, maka proses tersebut tidak ada karena proses background akan berhenti saat user logout, kecuali kita menggunakan no hook atau screen. Baik, mungkin sekian dari tugas saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.